Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan rahmat-Nya, sehingga pagi ini saya dapat bertemu dengan hadirin sekalian meskipun hanya secara online. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hargianti Dineswandari selaku Rektor Universitas Widya Semarang dan juga kepada Dr. Ari Dina Permata Citra selaku Dekan Fakultas Keperawatan, Bisnis dan Teknologi yang telah memberikan dukungan sepenuhnya sehingga acara webinar ini dapat terselenggara. Yang ketiga, kepada narasumber saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan webinar ini. Hadirin yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebagaimana kita ketahui bahwa dunia saat ini sedang digemparkan dengan adanya virus baru yang berasal dari kota Wuhan, Tiongkok. Virus ini mulai memasuki Indonesia pada pertengahan bulan Maret 2020 dan menjadi trending topik di beberapa media massa. Ternyata penyebarannya tidak hanya di Indonesia, tetapi di 114 negara di dunia. Sehingga WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai suatu pandemi. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 hampir menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk, kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memburuk. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, dan batuk berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif pada 29 Juni 2020 adalah total 55.092 orang. Sembuh 23.800 orang dan yang meninggal adalah 2.805 orang. Beberapa langkah telah diambil pemerintah Indonesia untuk menekan penyebaran virus COVID-19 ini. Antara lain, menghimbau kepada masyarakat agar melakukan physical distancing, memakai masker. Tidak hanya sampai di situ, pemerintah juga telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar pada beberapa daerah untuk mempercepat penanggulangan COVID-19 yang regulasinya diluncurkan melalui Kepmenkes nomor 9 tahun 2020. Di samping beberapa kebijakan tadi, pada tanggal 19 Juni 2020 muncul kebijakan baru tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka mencegah dan pengendalian COVID-19. Regulasinya diluncurkan melalui Kepmenkes RI nomor HK01/07/Menkes/382/2020. Hadirin sekalian, tentu Anda telah mengetahui bagaimana terjadinya penularan COVID-19 ini dari seorang kepada orang lain. Saya kira semuanya pasti sudah tahu. Tetapi bagi yang lupa, perlu saya ingatkan kembali
bahwa penurunan COVID-19 terjadi karena droplet yang mengandung virus corona masuk ke dalam tubuh manusia melalui hidung, mulut, dan mata. Sehingga ketika pintu masuk virus corona ke dalam tubuh manusia itu perlu dilindungi. Masalahnya, bagaimana jika refractionist optician atau optometris dalam menjalankan kegiatan pemeriksaan refraksi tidak memakai alat pelindung diri, seperti masker misalnya? Maka yang pasti akan berpotensi tertular COVID-19. Tentunya bila konsumen kesehatan yang sedang dilayaninya itu penderita COVID-19. Hadirin sekalian, jangan kemana-mana. Coba kita perhatikan bagaimana pemeriksaan refraksi itu dilakukan sebelum masa pandemi COVID-19, di mana jarak face-to-face antar pemeriksa dengan konsumen kesehatan yang dilayani itu kurang dari 1 meter. Hadirin sekalian, video tadi diambil sebelum masa pandemi COVID-19. Tujuannya hanya ingin menggambarkan bagaimana dalam pemeriksaan refraksi, mulut, hidung, dan mata pemeriksa dan yang diperiksa jaraknya kurang dari 1 meter. Bila pemeriksaan refraksi itu dilakukan di era new normal ini, tentu saja akan berpotensi terjadinya penularan COVID-19. Hadirin sekalian, siapa yang menjadi model pelaku pemeriksaan refraksi dalam video tadi? Apakah Anda atau orang lain? Mereka dulunya adalah mahasiswa program studi refraksi optisistika Widyadara Semarang, yang sekarang namanya berubah menjadi program studi optometri Universitas Widyadara Semarang. Cukup keren kan? Tetapi jangan terus Anda yang terlalu mendaftarkan diri lagi sebagai mahasiswa, ya. Kalau anaknya boleh, istrinya juga boleh, suaminya juga boleh, atau karyawannya juga boleh, tidak dimarahi. Apalagi kuliah di program studi optometri Universitas Widyadara Semarang ini akan memberi kemudahan kepada Anda. Pembelajaran teori bisa dari rumah, sambil jaga optik tentunya ya. Tetapi kalau praktek laboratorium harus datang ke kampus, dan kalau praktek kerja lapangan harus datang ke rumah sakit atau optikal yang ditunjuk. Hadirin sekalian, memutus rantai penularan COVID-19 bukan tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Karena refractionist optician adalah bagian dari masyarakat Indonesia, maka harus ikut ambil bagian
dalam upaya memutuskan mata rantai penularan atau penyebaran COVID-19. Terus caranya bagaimana? Sederhana. Saat melaksanakan kegiatan profesinya harus mematuhi protokol kesehatan. Sederhana kan? Baik, kita lanjutkan. Hadirin sekalian, refractionist optician, optometri di Indonesia, ada yang berstatus sebagai pengusaha optik, ada yang berstatus sebagai karyawan optik, atau bekerja di sarana kesehatan lainnya. Sebagai pengusaha, dalam menjalankan usahanya, wajib memenuhi protokol kesehatan seperti halnya mengukur suhu tubuh seluruh karyawan, termasuk konsumen kesehatan yang akan memasuki area di mana usaha itu dilakukan. Dia tidak harus melakukannya sendiri, tetapi dapat dimandatkan kepada salah seorang karyawannya. Hal itu diartikan bahwa pengusaha optik wajib menyediakan termometer. Tapi jangan yang seperti ini. Kalau termometer seperti ini, maka akan ribet pasiennya melepas baju. Tapi yang seperti ini, termometer digital. Baik, kita lanjutkan. Pengusaha wajib menyediakan sarana cuci tangan, baik untuk karyawan maupun konsumen yang sedang dilayaninya. Jadi, siapkan tempat cuci tangan. Tapi jangan yang seperti ini loh ya. Kalau seperti ini, kredibilitas Anda sebagai pengusaha akan dipertanyakan. Tetapi, pakai saja hand sanitizer. Praktis dan gampang ditaruh di mana tempatnya. Gunakan saja hand sanitizer. Hal itu sangat praktis. Sebagai karyawan optical atau karyawan di sarana kesehatan lainnya, refractionist optician atau optometri juga wajib mematuhi protokol kesehatan, seperti halnya mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan pemeriksaan refraksi dan lensa kontak. Yang kedua, dalam melaksanakan pemeriksaan refraksi dan lensa kontak, tetap menggunakan masker. Yang ketiga, melakukan disinfecting terhadap peralatan yang sehabis digunakan untuk melakukan pemeriksaan refraksi ataupun lensa kontak. Siapa tahu peralatan tersebut terkontaminasi oleh virus corona. Hadirin sekalian, ada pepatah yang mengatakan bahwa tiada pesta yang tidak pernah usai. Begitupun juga dengan sesi saya di dalam seminar ini, akan saya akhiri sampai di sini. Jika ada tutur kata dan sikap saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.